Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Suryana Mahendra. Saya dari kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lubrication system atau sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada engine diesel merupakan hal yang paling penting. Sistem pelumasan tidak hanya berfungsi untuk menyediakan oli bersih pada lokasi yang tepat pada engine, tetapi juga oli yang digunakan harus dapat bertahan pada suhu yang tinggi dan waktu pergantian oli yang panjang serta pemakaian oli yang rendah. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada lubrication system. Yang pertama itu ada oil pan, yang kedua itu ada suction bell atau inlet screen, yang ketiga itu ada oil pump, yang keempat itu ada oil pressure relief valve, yang kelima itu ada oil cooler dengan bypass valve, yang keenam itu ada oil filter dengan bypass valve, yang ketujuh ada oil gallery, yang ke-8 ada piston cooling jet, yang ke-9 ada crankshaft, brakes, line, dan pip. Yang pertama itu ada oil pan. Oil pan ini adalah wadah untuk penampung oli engine dan juga membuang panas dari oli engine ke atmosfer dan memiliki internal valve untuk mencegah oli tercampur, dan oli pan juga berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang dibawa oleh oli pada saat bersirkulasi di sistem engine. Yang kedua ada suction bell dan inlet screen. Dari oil pan, oli masuk melalui inlet screen menuju suction bell. Inlet screen mencegah kotoran besar masuk pada sistem. Dari sini juga oli terhisap menuju ke oil pump. Komponen yang ketiga yaitu oil pump. Oil pump ini merupakan komponen yang berperan untuk memompakan oli dari oil pump menuju sistem pelumasan pada engine. Oil pump ini terletak pada bagian depan engine yang tertutup dengan oil pan. Oil pump menggunakan pressure relief valve, sedangkan oil cooler dan oil filter menggunakan bypass valve. Oil pump ini juga merupakan positive displacement gear type pump yang digerakkan oleh crankshaft gear. Komponen yang keempat yaitu pressure relief valve dan bypass valve. Pressure relief valve ini membatasi tekanan, dan bypass valve memungkinkan oli mengalir ke sekitar komponen ketika filter tersumbat. Pressure relief valve biasanya terdapat pada oil pump. Dengan membatasi tekanan, maka dapat mengurangi kebocoran sehingga seal dapat bertahan dengan lama. Pada saat oli dingin, maka oli akan kental atau visositas oli jadi tinggi. Pada saat engine dihidupkan, tekanan yang membuat valve terbuka makin besar. Tekanan fluid valve akan bergerak lebih jauh sehingga aliran oli menuju oil pump menjadi lebih banyak. Komponen yang kelima yaitu oli cooler. Oli dari oil pump mengalir menuju oil cooler yang berguna untuk memindahkan panas dari oli. Di dalam housing terdapat bagian-bagian yang mengalirkan coolant. Hal ini bertujuan mempertahankan oli pada saat beban engine besar. Pada oil cooler dilengkapi juga dengan bypass valve yang bertujuan menyuplai oli ke sistem pada saat terjadi hambatan pada oli ketika engine masih dingin
guna mencukupi pelumasan pada sistem. Selanjutnya yaitu komponen yang keenam, yaitu oil filter. Oil filter ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang relatif ukurannya lebih kecil pada oli. Oil filter biasanya dipasang satu atau lebih bergantungan pada rancangan engine. Kebanyakan engine diesel menggunakan type spin on style yang menyaring aliran secara menyeluruh. Filter biasanya diganti setiap 250 jam operasi. Pada saat saluran filter juga dapat dilengkapi bypass valve yang apabila oli masih kental atau filter tersumbat, maka oli akan langsung disirkulasikan ke engine guna untuk melumasi komponen-komponen engine agar terhindar dari kehausan maupun kerusakan lainnya. Komponen yang ke-8 yaitu piston cooling jet. Melumasi bagian bawah piston guna membuat usia piston lebih panjang dan juga melumasi dinding liner. Yang terakhir yaitu crankshaft bridge sebagai saluran pernapasan pada engine. Pelumasan turbocharge merupakan komponen yang paling pertama menerima pelumasan guna untuk usia pada turbo. Pelumasan pada turbo memiliki saluran tersendiri yang melumasi bearing dan langsung kembali ke oil pan. Pelumasan gear train depan meliputi 1. Oli supply untuk shaft idler gear. Yang kedua, oli supply untuk aksesori drive. Menerima oli dari saluran yang berhubungan dengan crankshaft. Yang terakhir yaitu engine oil. Fungsi dari engine oil yaitu LCCS atau L yang pertama lubrication atau pelumas, C yang kedua yaitu cooling atau pendingin, C yang ketiga yaitu cleaning atau pembersih, S yang terakhir yaitu sealing atau penyekat. Sekian video dari saya tentang lubrication atau sistem pelumas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.